Oke, udah kan? Nah, di situ kita lihat desa, kota. Jadi awalnya itu nanti kita akan membandingkan bagaimana kehidupan yang ada di desa dengan kehidupan yang ada di kota. Nah, jadi yang pertama sekali kita harus tahu dulu desa itu apa. Ada di situ pengertian desa, ya kan? Desa itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi. Desi artinya adalah tanah kelahiran ataupun tanah tumpah darah. Nah, jadi kalau kita misalnya ke luar negeri, ya bertemu dengan kau ditanya desamu mana, makanya desanya Indonesia. Nah, tapi kalau kamu di Medan nanti baru ditanya dari mana kamu, Labuan Batu Selatan, ya kan? Nah, ke lingkup yang makin kecil. Nah, itu tanah kelahiran kita desi, desa. Nah, jadi desa itu ada menurut Tarto, menurut yang lain-lain dan di situ ada beberapa. Nanti kamu bisa mengartikan sendiri desa itu seperti apa. Yang menurut Undang-Undang nomor berapa itu? Nomor 6 tahun 2014. Nah, di situ bunyinya intinya adalah desa itu adalah apa? Kawasan negara kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan sendiri dan dia itu punya batasan, ya. Nah, kemudian dia itu adalah pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Nah, itulah desa menurut undang-undang. Nah, jadi setelah kita mengetahui apakah desa, ya pengertian desa, kemudian kita melihat di situ bagaimana karakteristik desa. Karakter, ya, kehidupan di desa ini bisa secara fisiknya. Halo, secara fisik kan bisa kita bedakan desa dengan kota. Nah, kalau dia karakter itu bisa dari secara fisik yang terlihat langsung. Kalau di desa bagaimana? Yang terlihat langsung banyak pepohonan, apalagi udaranya segar, oke, apalagi sawah, ya, apalagi yang terlintas ketika kita mengatakan desa, sungai, gunung, oke, bagus, padi, sawah kan, hewan, ya kan, ternak, ya kan. Nah, itulah yang dia secara fisik kita lihat desa. Nanti dari segi bangunan, nanti bisa kita lihat. Kalau kita foto dengan melihat foto itu kita bisa bedakan ini kota atau desa, gitu ya. Nah, kalau dia kota seperti apa? Iya, banyak gedung tinggi, pencakar langit. Terus bagaimana? Nah, kalau dari gaya hidup orang desa bagaimana? Sederhana, apa adanya, ramah, sopan, oke, apalagi? Secara umum, ya, yang dikenal orang desa itu seperti itu, gotong royong, ya kan, kekeluargaannya tinggi, ya kan. Kalau rewang itu kan di desa, marhobas, ya kan. Nah, kemudian nanti kita bisa mengklasifikasikan setelah kita tahu pengertian desa, kemudian kita bisa mengetahui ciri-cirinya, ciri baik secara fisik dia kelihatannya dan gaya hidup orang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita bisa mengklasifikasikan itu mengelompokkan. Kira-kira tempat tinggal kita ini termasuk karakter yang mana? Di situ ada di buku kamu itu ada homogen, mata pencariannya dari pertanian, bergantung dengan alam dan lain sebagainya. Kamu lihat tempat tinggal kamu itu dia termasuk yang mana? Apakah masih klasifikasinya dia itu desa ataukah desa nanti kan terbagi atas pembangunannya, misalnya desa yang swadaya. Kalau dibuka langsung nanti yang saya bilang tuh ini ada yang desa swadaya, swakarya dan swasembada. Berdasarkan atas pembangunannya itu ada 3, ya kan? Nah, swadaya itu adalah desa yang masih kita katakan terbelakang. Ciri-cirinya adat istiadat masih membuka, ya kan?
Nah, hubungan kekeluargaan masih kuat, tradisinya masih kuat. Apalagi masih belum berfungsi dengan baik, ya kan? Nah, nanti kalau dia yang swakarya, itu desa yang sudah lebih maju dibandingkan swadaya. Jadi tingkatannya dari swadaya ke swakarya. Nah, ini udah mulai dari desa yang swadaya mau menuju ke desa swasembada. Yang terakhir itu swasembada. Swasembada itu adalah desa yang sudah maju, sudah mandiri. Nah, itulah. Jadi kita bisa mengetahui desa kita termasuk yang mana ini. Apakah masuk ke desa yang swadaya, apakah swakarya, ataukah yang sudah swasembada itu. Nah, nanti bisa kamu lihat seperti ini. Nah, sekarang kita karena udah jam terakhir ya, udah males, ngantuk. Yang penting udah tahu pengantarnya tadi ya, desa. Kita mau membuat tebak-tebakan melalui gaya. Apa itu? Yang di luar ini apa? Nggak tahu kan ini nggak tahu gitu. Kalau ini ya. Oke, jadi kita mau buat permainan, ya? Mau kan buat permainan? Tebak-tebakan, nanti ada yang membuat gayanya, mulutnya jangan ngomong. Gaya yang merupakan aktivitas yang ada di desa maupun di kota. Ya, aktivitas berarti kegiatan apapun ini dilakukan di daerah pedesaan atau di kelurahan. Bisa kan? Siapa yang bersedia mau gayanya, nanti kita tebak semuanya. Jadi ya lah. Gantian satu. Saya langsung ke desa. Raga di tengah. Gimana lagi? Saya. Tapi tak hilang yang tadi yang terekam kan? Masih berlanjut. Sama.